Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri pertama ini didukung oleh para pemain: Idris Afandi sebagai Pegat Suro, Edi sebagai Dadung Wesi, Mogan sebagai Gandun, Tato sebagai Klewer, Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Wenda Lubis sebagai Mangur, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Kerajaan Panjalu Kediri, Prabu Kertajaya naik takhta menggantikan Sri Maharaja Kameswara. Sudah menjadi garis watak bahwa setiap raja punya cara berbeda-beda untuk memimpin negaranya. Prabu Kertajaya pun berbeda cara kepemimpinannya. Demi kejayaan kerajaan Panjalu, kewibawaan raja ditegakkan dengan berbagai cara, termasuk cara kekerasan dan senjata. Akibatnya seluruh wilayah kerajaan Panjalu terjadi pergolakan. Di antaranya terkenal pemberontakan Pegat Suro di wilayah utara kerajaan Panjalu, tepatnya di Dukuh Larang Jati. Ayo. Pegat Suro diikuti Dadung Wesi, Klewer dan Gandun terus memasuki hutan lebih ke dalam dan baru berhenti ketika sampai pada tanah. Gandung, sembunyikan dulu kuda-kuda kita. Sebaiknya di lembah itu saja.
Pergilah bersama Klewer. Iya, Ki. Prabu Kertajaya tanggap dengan siasat pertahanan yang jitu. Semua yang menyangkut tentang pangan, sandang, papan menjadi perhatian utamanya. Mengingat Dukuh Lorong Jati ini adalah penghasil beras yang bagus dan sebagai lumbung kerajaan, maka mendapat perhatian yang lebih besar, Kakang. Iya, tapi tidak berguna untuk kita. Lumbung padi itu harus dimusnahkan. Panjalu harus digoncangkan. Nanti malam kita bergerak Adi Dadung Wesi bersama Klewer. Aku bergerak dengan Gandu. Sebaiknya tunggu Gandu dan Klewer. Jadi Kakang dapat menjelaskan lebih sempurna dan semua mengerti dengan tugasnya. Nah, itu Gandu dan Klewer. Gandu, Klewer, kita akan mulai mengadakan pengacauan nanti malam di Dukuh Larang Jati. Tetapi ingat, jangan melukai penduduk. Kita hanya membuat kekacauan saja. Aku belum mengerti, Ki. Nanti kita berpencar. Klewer bersama Adi Dadung Besi. Kamu ikut aku. Sekarang perhatikan penyerbuan yang akan kita lakukan. Adi Dadung Besi bersama Klewer masuk dari pintu timur. Aku dan Gandu menerobos lewat selatan. Terus menuju lumbung padi di dekat alun-alun. Kalau lumbung sudah terbakar, segera kembali kemari lagi. Mengerti? Aku mengerti, Kang. Mengerti, Ki? Beres, Ki. Kalian berdua boleh beristirahat. Aku masih mau bicara dengan Adi Dadung Besi. Baiklah, Ki. Gandu dan Klewer lalu tiduran di bawah pohon waringin, sementara Pegat Suro masih berbincang dengan Dadung Wesi. Entah sudah berapa banyak para pendekar yang ditempatkan mengawal Larang Jati. Adi Dadung Besi tahu kekuatan Jaka Badak itu? Aku belum pernah bentrok dengan Jaka Badak, Kang. Jadi aku belum tahu kehebatannya. Aku pun tak tahu apakah pecut wajahku ini dapat melumpuhkannya atau tidak. Jangan ragu, Kang. Kita maju untuk menang. Pegat Suro tersenyum akan tekad Dadung Wesi, sementara langit telah berubah menjadi redup gelap. Suara satwa hutan riuh rendang bersautan menandakan sebentar lagi akan malam. Gandu, Iya, Ki. Klewer, Iya, Ki. kita berangkat sekarang. Bagai bayang-bayang hitam, Pegat Suro dan pengikutnya bergerak cepat menuju tepian hutan. Lalu mereka melewati tapal batas dan terus bergerak sampai di pertigaan jalan. Kita berpencar di pertigaan ini. Baik, Kang. Ayo, Klewer. Kita akan melewati penjagaan di Pakuwon. Berusahalah agar tidak mencurigakan. Kang Dadung Besi seperti belum pernah bersama-sama saja, kan? Percayalah, Kang. Tanpa banyak bicara lagi, Dadung Wesi dan Klewer berjalan cepat. Tetapi ketika mendekati pos jaga, Dadung Wesi menurunkan letak capingnya untuk menutupi wajahnya. Penjaga melihatnya, juga Klewer. Dadung Wesi berusaha wajar saja ketika melewati penjagaan di depannya. Dan ternyata penjaga di pos jaga sedang melamun. Dadung Wesi dan Klewer berhasil lolos. Klewer, kita ke warung itu dulu. Kita coba cari keterangan. Beres, Kang.
Tanpa gerakan yang mencurigakan, Dadung Wesi dan Klewer masuk ke warung. Dan ternyata banyak laskar larang jati yang sedang ngaso sambil ngopi. Dadung Wesi dan Klewer mengambil tempat duduk di kursi yang paling pojok. Tujuannya agar lebih leluasa mencuri dengar. Aku suka cara Jaka Badak memimpin di sini. Aku baru melihat seorang perwira yang begitu gagah dan cakap. Para laskar hanya mendengarkan sekitar saja. Ada juga yang melamun. Mereka lebih suka menikmati makanan daripada serotong mangur. Dengarkan. Aku mencoba memberi gambaran keadaan dukuh larang jati ini. Dengarkan semua. Hai, dengarkan semua. Para laskar tidak menanggapi ajakan Mangur dan asik sendiri-sendiri. Waktu istirahat habis. Ayo jalan lagi. Kita akan memeriksa daerah Lumbung. Ayo berangkat semua. Mudah-mudahan Kakang Bekasuruh tidak kepergok di hidup. Itu laskar baku ngasih, Kang. Ya. Tapi mereka lebih keras dari suara penduduk. Ayo ke dalam. Setelah membayar wedang kopi, Dadung Wesi dan Klewer berjalan keluar dari warung dan terus berjalan menuju pusat pedukuhan yang agak rapat perumahan penduduknya. Sekilas pandang ke langit, telah kelam dan dihiasi berjuta bintang berkerlip. Diam-diam, Mangur dan laskarinya mengikuti Dadung Wesi dan Klewer. Berhenti. Dadung Wesi dan Klewer berhenti dan berbalik pada Mangur yang membentak galak. Dadung Wesi dan Klewer pura-pura gemetaran. Ampun, jangan. Aku jangan ditangkap. Aku belum dapat kodok, Dan. Aku tidak butuh kodok. Malam-malam kenapa keluyuran? Ampun, Gusti. Kodok-kodok kalau malam baru keluar dari persembunyiannya. Apalagi habis hujan. Diam. Aku tidak tanya kamu. Kalian bukan penduduk larang jati ini. Kamu penduduk di sini, Dan. Kamu memang jarang pulang karena harus mencari kodok, Dan. Hei, di mana rumahmu? Hah? Tunjukkan. Dekat, Dan. Itu tuh di sana, dekat rumah janda Yukurang tuh. Mau ke sana, Dan? Mangur berpikir sebentar, lalu melihat anak buahnya yang tinggal 4 orang. Kalian tunggu saja di pos jaga. Aku akan ikuti kedua orang ini. Yuk. Ayo, tunjukkan rumahnya. Mana, Dan? Tanpa rasa curiga, Mangur mengikuti Dadung Wesi dan Klewer menuju tapal batas desa. Loh, kok jauh sekali? Memang jauh, Den. Den namanya siapa? Mangur, Raden Mangur. Klewer berjalan lebih dulu. Dadung Wesi dan Mangur hampir berbarengan. Sekali waktu Dadung Wesi pura-pura membetulkan celananya di tempat agak gelap. Mangur melewati Dadung Wesi. Secepat kilat, Dadung Wesi memukul tengkuk Mangur. Bereskan saja, Kang. Jangan. Kita ikat saja di batas desa. Mulutnya disempal supaya tidak teriak-teriak. Cepat, sebelum sadar kembali. Klewer memanggul tubuh Mangur dan membawa ke batas desa bersama Dadung Wesi. Kemudian Mangur diikat di pohon jati kecil. Dan mulutnya disuntal dengan daun jati yang dijejalkan ke mulutnya. Lalu diikat. Mangur sadar dan coba meronta. Tunggu di sini ya. Janda itu akan datang membebaskan diri nih. Ya? Aku mau cari kodok yang lain. Pegat Suro yang menyelinap ke daerah Lumbung bersama Gandu. Malam yang gelap banyak membantu. Tetapi begitu semakin dekat,
tampaklah penjagaan ketat dan langsung dipimpin oleh Jaka Badak dan Ki Gulo. Dan penjagaannya ketat sekali kan? Iya Ki, Jaka Badak di sebelah kulon dan Ki Gulo di atas. Sepertinya kita ditembus Ki. Sekitar lumbung diterangi oleh nyala obor yang terang benderang, sehingga tidak mungkin di daerah terbuka itu tidak kelihatan. Gandu, kita kembali ke hutan. Tunggu sebentar Ki. Kalau mereka mengantuk, baru kita melintasi daerah terbuka itu dengan merayap. Suaramu itu. Dan ternyata betul, suara Gandu yang kelepasan omong membuat para penjaga lumbung dan juga Jaka Badak waspada dan memasang telinga. Pegat Puro kaget ketika tiba-tiba ada yang memegang bahunya dari belakang. Pegat Puro bersiaga, ternyata Dadung Besi dan Klewer sudah berada di dekatnya. Dan penjaganya ketat sekali kan, Hadi Dadung Besi. Kita kembali ke hutan. Tampaknya tidak mungkin kita menyerah malam ini. Bahkan Sebuah muncul. Pegat Puro dan Dadung Besi mengerungkan niatnya untuk membakar lumbung. Mereka kembali ke hutan, dan ketika sampai di tempat Mangur diikat, Pegat Puro mendekati. Sampaikan pada kubumu, Pegat Puro akan menyerbu Larang Jati. Jangan lupa, Pegat Puro akan merebut Larang Jati. Mangur hanya bisa menderikan mata dan juga takut setengah mati. Pegat Puro kembali ke hutan Mojolali, diikuti Dadung Besi, Gandu dan Klewer. Mereka menghilang di selang kegelapan malam. Mangur terkulai lesu, tak berdaya untuk melepaskan tali pengikatnya. Cahaya purnama yang terang, cahayanya membias ke tanah terbuka, di mana Pegat Puro dikelilingi para pengikutnya sedang berunding. Besok kita menghimpun laskar dan semua harus bisa mengatasi keadaan. Kata Pegat Puro, apakah laskar Sukarela dari Pare Papar akan tiba pada waktunya? Iya. Di Banteng Jidal akan mengirim laskarnya menuju hutan ini besok pagi. Hadi Dadung Besi, Hadi Dadung Besi, Gandu dan Klewer, bawalah beberapa orang untuk penyerbuan ke Larang Jati. Aku akan menyelinap saat huru-hara dan masuk ke Pakuan. Apakah itu tidak berbahaya, kakak? Aku sudah memperhitungkannya. Dan ingat, setelah menimbulkan kekacauan, tunggu aku di Karangbilis. Aku akan menyusul. Kenapa kakak tidak mengeroyok beberapa orang laskar? Berbahaya. Aku harus bergerak cepat. Lebih baik aku sendiri saja. Aku ikuti ya. Tidak usah, Gandu. Sebaiknya kamu pimpin laskar untuk mengacaukan. Kami sudah pelajari keadaan tadi, di mana penjagaan yang kurang ketat. Oh iya, Ki. Bagaimana dengan orang yang kita ikat tadi, Ki? Tentu dia akan memberitahu Jaka Badak dan mereka akan bersiap menyambut kita. Klewer, tidak usah gentar. Kekuatan Larang Jati belum kuat. Mari Jaka Badak dan Ki Gulo yang tangguh. Lainnya hanya jadi laskar untuk cari makan dan cari muka saja. Aku mengerti, Kang. Sekarang persiapkan senjata dan kuda yang akan dipergunakan. Ayo. Baik. Gandu dan Klewer beranjak pergi ke lembah untuk menyiapkan kuda, walaupun keadaan gelap dan hanya diterangi cahaya bulan. Jaka Badak yang sedang memimpin penjagaan di lumbung merasakan sesuatu keganjilan di perasaannya yang membuatnya tidak bisa tenang.
Lalu Jaka Badak mendatangi laskar. Aku akan keliling dan jaga terus tempat ini. Jangan ditinggal. Kalau lumbung ini terbakar, berarti kerajaan akan menghukum kalian semua. Mengerti? Iya, Den. Jaka Badak menaiki kudanya, terus mengendarainya berkeliling. Di alun-alun, Jaka Badak memandangi kegelapan. Kalau ada yang mencurigakan, tetapi semua tenang. Kemudian Jaka Badak menjalankan kudanya ke batas desa dan melihatnya orang terikat. Jaka Badak mendekati orang yang terikat itu, dan ternyata adalah Mangur. Mangur, siapa yang mengikatmu begini? Jaka, Den. Siapa yang mengikat dan menyumpal mulutmu, Mangur? Gerombolan Pegat Suro, Den. Pegat Suro? Coba ceritakan. Waktu sedang kontrol, aku mencurigai 2 orang pencuri kodok. Keduanya mengaku tinggal di wilayah ini. Tetapi setelah kudesak, aku yang kena kepuk dan diikat di sini. Jaka Badak memikirkan sebentar cerita Mangur, lalu bertanya lagi. Bagaimana kamu tahu mereka Pegat Suro? Mereka mengaku begitu, Dan. Mereka bilang akan menyerang Larang Jati, Dan. Baiklah, Mangur. Sekarang kita ke pusat jaga. Iya, Dan. Mangur diboncengkan Jaka Badak naik kuda menuju pusat jaga di dekat alun-alun. Keduanya lalu masuk ke gardu jaga. Di hutan Mojolali digemuruhkan oleh suara berat kaki kuda. Pegat Suro terjaga. Gandu dan Kelawar telah kembali membawa laskar dari Parepapar dan telah siap tempur. Setiap laskar jangan cerai-berai, harus saling membantu. Penyerbuan Larang Jati kita lakukan malam ini juga. Rencana penyerbuan besok berubah, diganti malam ini untuk diketahui lagi. Setelah penyerbuan, semua berpencar dan berkumpul di Karangbilis. Baik, siap. Baik. Ada yang belum mengerti, ya? Yang utama kacaukan dulu keadaan Dukuh Larang Jati. Lalu bersama-sama kita permainkan keadaan yang telah kacau itu dengan panah api. Paham, Ki? Laskar Pegat Suro, maju! Ayo! Rencana penyerbuan Pegat Suro telah diketahui oleh seluruh penduduk Larang Jati. Jaka Badak memimpin perlawanan dengan menyusun barisan pagar betis di seluruh wilayah Larang Jati. Tidak akan mungkin Pegat Suro dan laskarnya menerobos masuk dari arah manapun. Di Pakuwon, Ki Kulu Larang Jati terbaring sakit dan ditemani Roro Jembarang. Romo masih sakit perutnya. Iya, Nduk. Kipawon Gapit di mana? Kipawon Gapit berjaga-jaga di depan. Roro, ambilkan keris selo pandan di lemari ya. Ya, Romo. Roro Jembaran dengan cekatan mengambil keris dari dalam lemari dan menyerahkan pada Ki Kulu Larang Jati. Keris ini akan membantu menandingi Pegat Suro kalau dia berani masuk ke kamar ini. Ki Kulu Larang Jati menghunus keris selap pandan dan sinar biru memancar dari keris selap pandan.
Bagus sekali cahayanya. Keris itu berwarna biru. Cahaya biru dari keris ini pertanda aman. Pekat Suro tidak bersungguh-sungguh menyerang ke sini. Mana? Siap! Tunggu perintah serang. Biarkan dulu pasukan Pekat Suro mendekat. Iya. Serang! Laskar yang dipimpin oleh Gandu cepat bergerak membalik dan menghilang. Selain itu, laskar yang dipimpin oleh Klewer juga bersiasat menyerang dan cepat kembali. Laskar Klewer mundur teratur seperti siasat yang telah direncanakan. Ganti di pintu desa selatan, laskar Gandu menyerang ke tengah desa. Sudah menyerang, balik lagi. Merenang kok seperti dagelan. Mereka takut pada kekuatan kita. Klewer memang sengaja menarik laskarnya, menghindari jatuhnya korban. Sementara itu Jaka Badak di pusat pertahanan didampingi Gonoguwo. Angger Jaka Badak, kelihatannya Pekat Suro tidak mampu menerobos barisan pager Lawangri. Sudah tidak terdengar lagi pekik penyerbuan. Ya, yang begitulah Ki Gonoguwo yang disebut jitu. Sesuai rencana dan tepat dalam pelaksanaan. Iya, bisa dimengerti. Angger Jaka Badak adalah senopati pilihan kerajaan Panjalu. Kalau kita ini hanya orang desa yang tahunya cuma nerimo saja. Ya, seharusnya jangan nerimo. Kalau tidak cocok, jangan diterima atau dilaksanakan. Seharusnya. Tetapi seperti susah dilaksanakan. Hampir saja Jaka Badak tertembus tombak kalau tidak waspada. Jaka Badak mencabut tombak di dinding lalu melemparkan lagi dengan cepat ke arah kegelapan di dekat pepohonan yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sayang tombakmu hanya mengenai cacing, Jaka Badak. Jaka Badak segera melompat ke tempat terbuka dan menatap sekelilingnya. Sementara nyala obor di dekat pos jaga apinya bergoyang tertiup angin. Perlihatkan dirimu, hei! Kalau aku mau, aku tadi bisa membunuhmu, Jaka Badak. Jaka Badak habis kesabarannya dan langsung mengirimkan pukulan jarak jauh dengan aji sasra agni. Akibatnya sungguh hebat. Pepohonan yang terlanda angin pukulan lebur dan terbakar. Aku di sini, Jaka Badak. Di belakangmu. Jangan dihancurkan pohon tidak bersalah itu. Sampai ketemu lagi. Munyuk alas. Munyuk alas, bedes elek. Tidak usah dikejar, Ger. Jangan-jangan hanya tipuan belaka. Iya, aku kira begitu. Mereka menyerang dan kabur lagi. Tetapi tetaplah waspada, Ki Gonoguwo. Mereka licik. Ya, aku akan memeriksa gerbang utara. Dan Ki Gonoguwo harus berada di pusat siaga ini. Baik.
Nyi Birah masih termenung di depan cermin, menatap wajahnya sendiri dengan pandangan kosong. Nyi Birah ketakutan sekali, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan ketika Nyi Birah melihat ke jendela, jendela itu terbuka dan sebuah wajah seram bertengger di sana. Loh, semaput. Ada apa, Nyai? Diangkat dulu ke tempat tidur. Ayo bantu. Jangan coba pegang tangannya. Sudah. Cepat kejar wewe yang mengganggunya. Kacau. Pengecut itu hanya berani mengganggu saja. Ki Gunohuwo, apakah tidak ada yang menyerang ke sini? Tidak ada, Nggir. Celaka. Kita tertipu. Pasti incaran mereka Pakuwon, kediaman Ki Kuwu Larangjati. Kalau begitu, ayo kita cepat ke sana. Wah, betul. Ayo cepat, Ger. Heya! Nyi Birah di kamarnya sadar dan telah didampingi oleh Ki Kuwu Larangjati yang membawa keris selap pandan. Ki Pawon Gambit berjaga-jaga sambil menggandeng Roro Jembara. Kamu kenali wajah orang itu? Aku tak mengerti. Dari mana dia masuk? Mungkin dari lubang tikus. Orangnya menjadi tikus kalau begitu. Iya. Aku ingat sekarang. Pegat Suro memiliki aji Rogo Sewu. Dia bisa berubah jadi apa saja. Tetapi keris Selo Pandan ini bisa menunjukkan apa saja rupanya. Ada apa, Kakang Larangjati? Seseorang telah menakuti istriku. Menurut pikiranku, pasti Pegat Suro. Rupanya dia sengaja hanya mengganggu. Bagaimana dia bisa menyusup kemari, Kakang? Tidak usah heran, Anggir Jakabadak. Aku pernah dibuatnya jungkir balik di Tegal Manuk. Kalau ketemu pasti ku copot kepalanya. Bagaimana situasi selanjutnya di Jakabadak? Musuh dapat dihalau pergi. Mereka gagal menerobos barisan pertahanan batas desa. Kita harus tetap waspada. Romo Kuwu tidak usah terlalu cemas. Kami semua tetap membela Duku Larangjati ini sampai nyawa Pegat dengan raga. Sampai siang hari, ternyata Pegat Suro dan laskarnya tidak menyerang lagi. Seperti dugaan Ki Kuwu Larangjati, Pegat Suro hanya membuat kekacauan, tidak benar-benar melakukan penyerbuan. Itulah siasat penyerbuan Walang Kayu. Di Karangwilis, Dandu dan laskarnya telah lebih dulu sampai dan istirahat. Kita tunggu di sini. Dandu! Wah, Baros terluka kena panah. Diobati dulu seadanya. Aduh, biom tobat. Orang-orang jati curang. Ku balas nanti. Aduh, tangannya ganti ku puntir nanti. Kanu, itu tidak ada wasi datang. Semuanya berjalan seperti rencana, Kakang. Ya, mereka kacau balau. Sarangnya tidak ganggu. Ya, seharusnya kita curi wanitanya biar mereka lebih panik. Pikiranmu borokan. Kamu nanti kalau bojomu ada yang bawa kabur, baru kabur kamu. Benar. Siapa yang terluka? Baros, Kakang. Terjatuh dari kuda dan kena panah. Bawa ke sini. Laskar. Baros bawa ke sini. Aduh,
pelan-pelan turunnya. Orang sakit malah dibuat mainan. Giliranmu terluka, aku tinggal. Gak bakalan aku mau. Aduh. Bo, rewelnya orang satu ini. Ya, di situ saja turunkan. Topat. Sebentar, ku periksa dulu. Cuma kesleo begini jerit-jeritan terus. Sekarang tahan sedikit. Itu ada yang berteriak di sana, Klewer. Aduh. Mana? Pasti mereka berkumpul di balik bukit itu. Iya, betul. Ayo ke balik bukit itu. Kakang Pegasuro belum datang. Apakah dia tertangkap Jaka Badak? Tidak mungkin. Jaka Badak itu tidak ada artinya untuk dia. Yang ditakutkan Ki Pegasuro hanyalah pusaka keris Selapandan yang dimiliki Ki Laranjati itu. Ku dengar Kiku sedang sakit. Benar. Tetapi kerisnya tidak sakit. Zaman tambah edan. Orang tambah sakti. Kita sekarang ini tidak ada artinya apa-apa buat masa nanti. Walaupun punya jurus Kalasewu. Laskar Klewer, dari mana kamu, Mungkin mereka berputar dulu di Kali Pedas. Wah, aku kesasar. Alah, matamu itu apa sudah pindah tempat, Wer? Aku benar-benar lupa jalannya. Yang kamu pikirkan apa, Wer? Ya, menuju Karangwilis ini. Tapi, lah kau muter-muter dulu. Kamu saja yang keblinger. Ya. Loh, iya. Ki Pegasuro sudah ada. Itu yang menjadi pikiranku. Aku khawatir dia tertangkap. Pegasuro tidak tertangkap, tapi bersembunyi di puncak pohon jati sambil mengamati situasi sekitar pedukuhan Laranjati. Jaka Badak mengatur dan melatih laskar penduduk di alun-alun. Barisan, siap! Hai, luruskan yang di belakang itu. Jol, lihat depanmu itu. Ya, bagus. Perhatikan semuanya. Saudara-saudara, pertempuran semalam telah membuktikan ketangguhan barisan kita. Laskar Pegasuro kocar-kacir semuanya. Tetapi kalian jangan dulu berbangga. Sewaktu-waktu mereka akan datang dan menghancurkan, membumi hanguskan kita semua. Maka perhatikan. Diam. Jangan ngobrol dulu. Ini sangat penting. Laskar Laranjati ditingkatkan daya tempurnya untuk mempertahankan pedukuhan ini dari segala pengacau. Untuk itu, saudara-saudara akan dilatih silat oleh Ki Gunoguwo. Paham kalian? Wah, bakalan sawahku kapiran. Ikuti saja, nanti dipentung kamu. Di pendopo Pakuwon, Kiku Laranjati sedang memperhatikan Jaka Badak menggembleng barisan laskar Laranjati, Nipirah, Ki Pawon Gapit, serta anak Kiku, Roro Jembarang. Jaka Badak memang berbakat jadi pemimpin. Aku memang sudah ditelan waktu. Tidak segagah 40 tahun yang lalu. Apa Romo dulu suka perang? Iya, keadaan yang menuntut itu. Untuk memperoleh ketentraman, kita harus berperang. Berperang melawan musuh, dan juga berperang melawan tingkah laku diri sendiri yang tidak benar. Umpamanya apa, Romo? Ya, memerangi pengacau seperti Pegasuro. Apalagi, Romo? Apa itu ya?
Coba tanyakan pada ibumu. Apa, Bu? Wereng tikus, burung emprit, yuyu kangkang. Masa yuyu kangkang itu hama padi? Bukan yuyu kangkang, anakku. Tapi yuyu sawah yang suka merusak galengan itu loh. Oh iya. Di Karang Wilis, Dadung Besi tambah gelisah memikirkan saudara seperguruannya Ki Pegat Suro. Padahal matahari sudah hampir menghilang di ufuk barat. Aku benar-benar khawatir akan keselamatan Kakang Pegat Suro. Kalau disusul bagaimana? Jangan asal ngomong, Loh, aku ini ngusul kok. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya sudah. Pi, jangan aku yang menyusul ke sana ya. Ini buktinya kamu itu asal ngomong. Kalian berdua ini kalau dekat, kok ya kerah terus. Randu ini tidak punya teko seliro. Sama teman saja, terus-terusan ngenyek. Ngapura wes lah. Sampai tengah malam nanti, kalau Kakang Pegat Suro belum kembali, aku akan menyusulnya. Dan kalian berdua, bawa laskar kalian masing-masing menuju Kedung Srengenge. Lalu tunggu aku dekat Alas Pringgading. Loh, kenapa tidak di sini saja? Berbahaya. Kita harus terus-terus berpindah-pindah untuk menghindari pengejaran dan serbuan mendadak oleh laskar Jakabadak. Ki, sebetulnya untuk apa kita berperang ini, Ki? Kalau tidak ada perang, dunia ini sepindu. Semua orang jadi pertapa suci, tahu? Perang ini memang bermakna ganda. Menurut keyakinan masing-masing, hukum kehidupan telah mendidik manusia secara alami untuk bisa mengalahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kakang Pegat Suro pun demikian. Seharusnya dia pantas jadi kubu, karena Kakang Pegat Suro membebaskan daerah Larang Jati dari cengkeraman Gaga Irang. Tetapi nyatanya Prabu Kertajaya menunjuki Larang Jati hanya karena perbawa keris Selo Pandan. Mengapa tidak dijelaskan pada Prabu Kertajaya, Kang? Sabda raja siapa yang bisa menentang? Apalagi Prabu Kertajaya terkenal tidak suka dibantah. Aku percaya semua itu ada musimnya. Musim apa, Pandu? Musim panen korban bencana situasi. Zaman. Gelap kembali menyelimuti pedukuhan Larang Jati, dan Pegat Suro yang masih berada di puncak pohon jati melayang turun. Ketika sampai di tanah, kedua kakinya tak menimbulkan suara sedikit pun. Aku sebel. Malam ini kena giliran ronda. Padahal besok aku ada janji dengan Pariem. Alah, Pariem yang jalannya seperti mentok itu kok jadi pikiran. Suara apa itu? Suaranya seperti nangka jatuh ya. Waduh. Kenapa sih kamu ini? Kepalaku ada yang memukul. Loh, kenapa kita mesti lewat sini? Darah ini angker. Waduh, lari! Tunggu! Dari balik pepohonan, Pegat Suro muncul sambil tersenyum dingin. Sedingin udara di pedukuhan Larang Jati, tetapi selalu panas oleh pergolakan. Hutan belukar di batas dukuh Larang Jati dimanfaatkan Pegat Suro untuk bersembunyi. Walaupun agak gersang tetapi cukup aman. Tidak akan mungkin para laskar Jakabadak akan memeriksa sampai di sana. Maka Pegat Suro memutuskan untuk tiduran sedikit melepas kantuknya. Angin hutan dari arah selatan sejuk sekali. Pegat Suro lelap pulas tidurnya.
sementara 4 pasang mata mengawasi Pegat Suro dari balik pepohonan. Mangkar, dia sudah tertidur. Kelihatannya bukan orang dari pedukuhan Larangjati ini. Jangan-jangan salah satu gerombolan Pegat Suro. Ayo, kita beritahu Ki Gonoguwo. Pegat Suro walau tidur, ternyata telinganya tidak ikut tidur. Bisik-bisik antara Ki Sepuh dan Mangkar yang sedang mencari kayu didengarnya. Dan belum lagi Ki Sepuh dan Mangkar berjalan 4 langkah, Pegat Suro langsung menyambar keduanya seperti burung Sri Gunting. Arhanti! Ki Sepuh dan Mangkar langsung lunglai oleh bentakan Pegat Suro yang sangat berpengaruh. Jangan teruskan niat kalian berdua. Kalau mau terus hidup. Ampun, Den. Jangan bunuh kami, Den. Kasihanilah aku yang sudah tua ini. Biarkanlah kami pulang. Cucuku nanti menangis di rumah. Kalian telah melihatku. Berarti kematian untuk kalian berdua. Iya. Ampun, Den. Ampun. Baik. Ku ampuni kalian. Tapi ingat, jangan beritahu pada siapapun aku ada di sini. Kalau rahasia persembunyian ini bocor, nyawa kalian jadi tebusannya. Iya, Den, iya. Pulanglah. Pegat Suro mengamati sebentar Ki Sepuh dan Mangkar yang sedang bergegas pergi. Kemudian Pegat Suro melesat, menghilang dalam kerimbunan hutan. Dalam peperangan adalah sesuatu yang gila kalau percaya pada seorang yang baru dikenal. Dan pilihan Pegat Suro meninggalkan hutan sangat tepat. Sebab Ki Sepuh dan Mangkar memang lebih takut pada perintah Jaka Badak untuk memberitahukan kalau ada yang mencurigakan. Ki Sepuh dan Mangkar langsung menuju gardu keamanan. Ada apa Ki Sepuh? Mangkar. Ki Gonoguwo di mana? Ada apa? Ditanya malah tanya Ki Gonoguwo. Gur Manggur, lagakmu itu menyebalkan sekali. Baru jadi penunggu kandang monyet saja, sudah seperti Jaka Badak. Hei, ngomong jangan sembarangan. Cepat laporkan apa-apa yang kalian ketahui. Iya. Di hutan Dempet itu ada orang bersembunyi. Mungkin gerombolan Pegat Suro. Jangan ngarang ya. Gerombolan Pegat Suro sudah amblas semua. Betul. Orang itu bersenjatakan pecut. Baiklah. Segera kulaporkan pada Ki Gonoguwo. Aku terus pulang saja ya. Ya. Wilayah pedukuhan Larangjati ini diperluas. Dukuh Sumberjati dan Dukuh Lapis Jati disatukan dengan pedukuhan Larangjati ini. Sebetulnya hal itu akan menimbulkan perselisihan saja. Aku sudah tua. Pertempuran demi pertempuran dan darah bukan lagi kebanggaan. Ingat, Pegat Suro saja belum selesai masalahnya. Kakang Larangjati, aku yang akan mengembangkan pedukuhan ini. Maksudmu bagaimana di Jaka Badak? Aku akan mempersatukan wilayah selatan ini, Kang. Aku akan dibantu oleh Ki Gonoguwo dan Ki Sonoweri untuk mengatur pemerintahannya. Ada apa, Mangur? Ki Gonoguwo. Iya. Seseorang yang mencurigakan sedang bersembunyi di hutan Dempet. Ki Sepuh dan Mangkar yang memberitahukan kepadaku. Kira-kira siapa orang itu? Bukan penduduk desa ini.
Kemungkinan sisa gerombolan Pegat Suro dan orang itu bersenjata pecut. Pegat Suro? Kebetulan sekali kalau Pegat Suro orangnya. Aku ingin merasakan pecutnya yang terkenal ampuh itu. Jangan gegabah Adi Jagabadak. Aku pasti bisa mengalahkannya, Kang. Ayo, Ki Gunoguwo dan Ki Sanoweri. Kita bekuk Pegat Suro. Ayo. Ayo. Pendopo Pakuwon menjadi sepi kembali. Hanya Ki Kuwu Larang Jati yang masih terpekur. Tubuhnya yang masih lemah membuatnya tidak berdaya untuk mengatasi keadaan. Nipirah dan Roh Jemparan datang. Romo, aku dikasih gelang oleh Ki Pawon Gapit. Cuma gelang dari kayu. Loh, ibu ini apa-apa maunya yang emas. Ibumu sudah tahu yang mahal itu apa, Roro. Nah, yang menjanjikan dulu siapa? Intan berlian akan kamu berikan, asal aku mau jadi istrimu. Sudah toh, Roro Jembaran. Itu lebih dari intan, emas, dan berlian. Oh, lelaki memang pintar membodohi perempuan. Tiba-tiba seseorang meloncat masuk ke pendopo. Ki Kuwu dan Nipirah kaget dan hanya bisa terpaku. Roro Jemparan berlari ke belakang ibunya. Selamat datang, Pegat Suro. Tidak usah berbasa-basi, Larang Jati. Aku minta kepastianmu. Aku sudah menduga kamu akan menemuiku, Pegat Suro. Dari dulu aku sudah katakan, aku menjadi kuwu di sini atas dasar penunjukan pemerintah Kerajaan Panjalu. Dan aku telah berusaha menjadi kuwu di pedukuhan ini semampuku. Tutur bahasamu bagus sekali, Larang Jati. Tetapi, akulah korban pertama kedudukanmu. Aku tidak pernah lakukan apa-apa, Pegat Suro. Kelak akan terbukti. Ya. Pegat Suro hanya membunuh kalau terpaksa. Oh, kaum lelaki kalau tidak berkelahi, apa berubah jadi perempuan? Ayo, Roro. Ya, Bu. Pegat Suro. Kamu belum juga mengerti bahwa nasib kita sering ditentukan oleh orang lain. Sulit dipercaya omongan orang-orang itu, Kakang Larang Jati. Tukang angon kebu kok dibilang Pegat Suro. Mereka benar, Adi Jagabadak. Kakang Larang Jati ikut-ikutan percaya ocehan liar dan tidak bertanggung jawab itu. Pegat Suro menemuiku di sini belum lama dan terus pergi lagi. Nekat. Betul-betul nekat Pegat Suro. Punya rangkap berapa nyawa dia itu. Aku akan kejar dia. Pegat Suro belum tahu kalau Jagabadak pantang menyerah. Di pintu masuk pedukuhan, Dadung Wesi yang menyamar menjadi petani berjalan dengan tenang. Tujuan Dadung Wesi mencari tahu kabar Pegat Suro, yang paling gampang mencari kabar hanya di warung Kisela. Maka Dadung Wesi masuk ke warung, tetapi tanpa diketahuinya, Mangur menguntitnya. Ngopi atau apa, Den? Ngopi. Kalau situasi terus-terusan begini, aku bisa rugi. Tidak ada yang membeli alat-alat tani. Sebaiknya ikut perang saja. Kalau perang, aku akan di pihak Pegat Suro. Hei, ngomong sembarangan. Loh. Aku menjual senjata. Pegat Suro perlu banyak senjata untuk laskarnya kok. Hei, mulut kalian lancang sekali. Pergi dari warung ini. Ayo, atau ku buat minger mulut kalian yang lancang itu. Ki Sonoweri mengikuti pedagang yang kabur ketakutan sampai keluar dari warung Kisela. Bertepatan Mangur dan beberapa orang laskar berdatangan.
Tunggu apa, Mangur? Di dalam warung Kiselo ada orang asing. Mungkin itu yang kita cari. Kepung warung Kiselo. Aku akan menerobos ke dalam. Menyerahlah, Kisanak. Dadung Wesi tetap tenang walau sudah terkepung. Diliriknya sekilas sekitar dalam warung, lalu tiba-tiba Dadung Wesi melesat ke atas menjebol atap genteng dan mendarat di tempat terbuka. Mangur dan laskarnya segera mengepung. Serang! Pukulan giling Wesiku. Mangur, mundur! Sebutkan namamu. Aku Sonoweri. Tidak kusangka Ki Sonoweri yang terkenal jala pamungkasnya hanya jadi tukang pukul di Larang Jati ini. Penghinaanmu cukup alasan bagiku untuk membunuhmu. Iya! Tahanlah pukulan giling Wesiku ini. Wedus gembel, giling besi, cukup ampuh dan berbahaya. Menyingkirlah jauh-jauh sebelum lumat ragamu, Ki Sonoweri. Keluarkan semua ajianmu. Sesumbarlah yang lebar. Awas, rasakan aji jala pamungkasku ini. Aji jala pamungkas Ki Sonoweri membuat Dadung Wesi jungkir balik menghindari kibasan telapak tangan Ki Sonoweri. Tak ada pilihan lain buat Dadung Wesi selain menghunus pedang pendek andalannya. Pedang bisa barong. Sebutkan, siapa kamu sebenarnya? Aku Dadung Wesi. Oh, ada hubungan apa dengan Dewi Gandalawu? Aku telah membunuhnya. Dia terlalu keji membunuh orang-orang tak berdaya. Kurang ajar! Dewi Gandalawu itu adikku. Awas, Dadung Wesi. Aku tidak akan sungkan lagi untuk membunuhmu. Utang pati bayar pati. Modal kowe. Iya! Ki Sonoweri mengeluarkan segala ajian andalannya dan jurus saktinya diterapkan. Terimalah kematianmu, Dadung Wesi. Belum pernah ada yang hidup dari jurus-jurus sendal nyawaku ini. Ayo, cepat bunuh aku. Aku bukan bangsa pengecut menerima kematian. Iya, hidupmu hanya akan menjadi kelilip di mataku. Jangan bunuh dia. Kedatangan Jaka Badak tepat pada waktunya, sehingga Dadung Wesi lolos dari maut. Tetapi keadaan Dadung Wesi mengalami luka dalam amat parah akibat pukulan Ki Sonoweri. Darah agak kehitam-hitaman keluar di mulut Dadung Wesi. Bawa orang itu ke Pakuwon. Ikat yang kuat. Ayo! Dadung Wesi tak berdaya, tubuhnya diikat lalu digotong ke Pakuwon seperti binatang buruan. Ayo bubar! Bubar! Siapa yang ditangkap di Sonoweri itu? Aku tidak tahu mulanya. Karena mencurigakan terpaksa aku bertindak. Seperti yang Angger Jaka Badak perintahkan. Ternyata dia Dadung Wesi yang telah membunuh adikku Dewi Gandalawu. Pedang bisa barong ini berada di Dadung Wesi. Apakah dia termasuk salah seorang anggota gerombolan Pegat Suro atau bukan? Aku belum sempat bertanya. Aku yakin Dadung Wesi tahu di mana Pegat Suro sekarang. Kalau begitu kita ke Pakuwon. Ayo, kita sama-sama ke sana.
Keadaan Dadung Wesi sungguh menggenaskan. Dengan keadaan terluka yang cukup parah, Dadung Wesi diikat pada tonggak kayu di halaman Pakuwon dan dijaga Mangur bersama laskarnya. Tadi memukulku. Rasakan pukulanku ini sekarang. Ya. Awas kamu. Mengancam kamu ya? Hah? Mangur, Kisono Peri dan Jaka Badak kemari. Dadung Wesi, kamu akan digantung di pohon asam itu. Tanganmu akan dipotong satu-satu. Cacing sontoloyo. Dadung Wesi, aku tidak ingin menyakitimu kalau kamu ceritakan dirimu yang sebenarnya. Hai Jaka Badak, tempatmu di kerajaan Penjalu bersama Prabu Kartajaya yang edan eling itu, ha? Aku peringatkan untuk tidak mengulangi kata-katamu itu. Sudah kukatakan, tempatmu itu di Penjalu bersama Prabu Kartajaya yang edan derajat. Nyalimu terlalu besar menentangku. Apa yang kutakuti, ha? Walaupun kekebalan tubuhmu seperti badak, sayangmu kamu tak berbeda juga dengan badak. Tidak tahu malu. Caramu membuatku hilang sabar, Dadung Wesi. Besok pagi kamu digantung di alun-alun sebagai contoh untuk gerombolanmu, tahu? Gantung sekarang saja dia. Aku sudah tidak sabar untuk melihat Dadung Wesi mati di atas pohon asem kawak itu. Supaya adikku Dewi Gandalawu tenang di alam kelanggengannya. Tidak. Terlalu enak. Aku ingin dia meratapi kematiannya satu malam saja. Sebaiknya Ki Kuwu Larang Jati diberitahu juga kita telah menangkap Dadung Wesi. Iya. Mangur, jaga tawanan ini untuk tidak meloloskan diri. Sendiko dan Jaka Badak. Hei, Munyuk Dadung Wesi. Matimu digantung di pohon asem itu besok pagi. Apa pesanmu sebelum segalanya terlambat? Gebuk saja supaya menjawab. Kebanyakan gebuk cepat matinya. Kita cabuti dulu kukunya. Oh jangan, nanti susah matinya kalau dikukunya dicabuti. Lawang tidak lengkap seperti waktu dilahirkan. Dengar Dadung Wesi, ternyata masih ada yang kasihan kepadamu. Walaupun kematianmu sudah ditentukan besok pagi oleh Jaka Badak. Loh, diam saja. Jangan-jangan sudah mati. Kenapa? Coba kamu periksa sendiri. Masih hidup atau sudah mati? Aku takut salah pegang. Dadung Wesi memang sudah tak bergerak di tonggak kayu penahan dirinya. Kepalanya terkulai, matanya terpejam. Dadung Wesi berada dalam ambang maut dan tetap hidup yang sedang diperjuangkannya sendiri. Saudara pendengar yang budiman, apakah Dadung Wesi sudah mati akibat luka yang dideritanya sebelum menjalani hukuman Jaka Badak? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.